Upacara hari Senin, tanggal 2 Jumadil Awal 1446 Hijriah atau yang bertepatan pada tanggal 4 November 2024 segera dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Lapor, kelas 11 siap mengikuti upacara. Kelas 10 siap. Kelas 9 siap. Kelas 8 siap. Kelas 7 siap. Laporan selesai. Laporan kalian saya terima. Kembali ke tempat. Siap, kembali ke tempat. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor, upacara hari Senin, tanggal 2 Jumadil Awal 1446 Hijriah atau yang bertepatan pada tanggal 4 November 2024 siap dilaksanakan. Laksanakan. Laksanakan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ahibati al-asatidah al-fudala wal-kurama wal-talabah al-mahbubun, afanillah wa iyyakum. Para ustadz yang saya muliakan, para santri
yang saya sangat cintai. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pesantren Intan Ilmu memiliki 3 semboyan dasar: unggul, amanah, dan berakhlak mulia. Maka hendaknya para santri senantiasa benar-benar memperhatikan 3 semboyan tersebut. Selalu unggul, selalu amanah, dan selalu berakhlak yang mulia. Pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan tentang akhlak yang mulia. Salah satu akhlak yang mulia adalah seorang muslim senantiasa menjaga lisannya. Seorang muslim senantiasa menjaga lisannya, tidak berkata-kata kasar, kotor, keji, dan buruk. Dan itulah orang yang beriman. Jadi kalian, wahai para santri, anggap saya sebagai bapak kalian yang ingin kebaikan dari kalian tanpa pamrih, hanya menginginkan kebaikan dari kalian. Masukkan ke dalam hati baik-baik bahwa saya sebagai seorang muslim haram, pantang untuk berkata-kata kasar, berkata-kata kotor, menghina, mencaci, memburukkan. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Sekali lagi saya katakan, bukan peraturan pesantren saja, tetapi jadikan sebagai sebuah habit, sebagai sebuah sifat, sebagai sebuah akhlak, sebagai sebuah iman, bahwa pantang bagiku untuk berkata kasar, kotor, keji, dan buruk. Pantang dalam hidup, walau satu kalimat, walau satu ucapan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yuhibbullahu al-jahra bis-su' minal qaul illa man zulim." Allah tidak menyukai orang berkata-kata buruk dengan terang-terangan, kecuali bagi orang yang terzalimi, karena dia berhak untuk mendoakan keburukan atas orang yang menzaliminya. Seorang muslim diharamkan untuk berkata-kata kasar,
berkata-kata kotor, menjelekkan, menghina, merendahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La tasubbanna ahadan." Jangan sekali-kali engkau mencaci, menghina, merendahkan seorang pun. Mau di hadapanmu orang cacat, di hadapanmu orang buruk rupa, di hadapanmu orang miskin, di hadapanmu orang yang penuh dengan kekurangan, bahkan sampai ahli maksiat diharamkan untuk dicaci, dihina, direndahkan. La tasubbanna ahadan. Jangan sekali-kali engkau pernah menghina seorang pun. Jadikan ini iman, bukan hanya peraturan pesantren. Ini adalah amal saleh. Kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban. Qalu lijuludihim lima syahidtum alaina. Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Manusia akan berkata nanti di hari kiamat kepada kulit-kulit yang akan menjadi saksi, mengapa engkau berkata yang buruk? Mengapa engkau bersaksi keberatan atas kami? Maka Allah Subhanahu wa taala yang memburukkan. Allah Subhanahu wa taala yang membuat kami berbicara. Jangan berkata buruk, jangan berkata kasar. Itu iman, nak. Itu iman. Bukan hanya peraturan pesantren. Itu iman. Pelajaran akhlak yang mulia. Jangan berkata-kata buruk. Orang yang berkata buruk di dalam dirinya ada sifat jahiliyah. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda kepada Muadz bin Jabal, "A'ayyartahu bi ummih?" Apakah engkau menghinanya dengan ibunya? Innaka fika imru'un jahiliyah. Sesungguhnya di dalam dirimu ada sifat orang-orang jahiliyah. Yang berkata kasar, yang berkata kotor, yang berkata buruk, keji. Ada sifat jahiliyah di dalam dirinya. Apalagi terhadap seorang muslim diharamkan dengan keras. Jadikan itu iman, nak, iman. Jangan berkata kasar, berkata kotor, bahlul, berkata-kata kasar, kotor. Semua kebun binatang dibawa. Kalian penuntut ilmu. Kalian bukan orang awam yang tidak belajar ilmu agama. Berkata-kata kasar haram, nak, terutama sebagai seorang muslim. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim adalah orang yang menjaga lisannya dari kaum muslimin dan tangannya dari keburukan tangannya terhadap kaum muslimin, dari keburukan lisannya terhadap kaum muslimin. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sibabul muslim kufrun." Sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun.
mencaci, menghina seorang muslim adalah sebuah kefasikan, dosa besar, nak. Amalkan itu, jadikan itu sebuah iman. Pantang lisan saya mengatakan yang kotor, keji, kasar, buruk, terutama sebagai terhadap seorang muslim. Harus menjaga lisannya, karena akibat lisan kadang-kadang seseorang diceburkan ke dalam neraka. Terutama lebih daripada itu, mencela, menghina, merendahkan, mengatakan perkataan-perkataan kasar, kotor terhadap ustadz-ustadz kalian, terhadap pimpinan kalian, kiai kalian. Ini adalah garis merah yang tidak boleh saya lalui sama sekali dalam hidup saya. Bahkan setelah saya keluar dari pesantren, tanamkan itu, nak. Bahkan setelah saya keluar dari pesantren, saya tidak akan pernah menghina seorang pun dari guru saya. Sekesal apapun, sekeras apapun gurumu, nak. Dan bencilah orang-orang yang menghina, berkata kasar, berkata kotor. Benci mereka. Nahi mungkar terhadap mereka. Terutama menghina pesantren yang kalian belajar di dalamnya. Pimpinan pesantren yang kalian dipimpin olehnya. Memikirkan siang malam untuk kalian. Menghina seorang muslim, menghina orang yang lebih tua, menghina guru, semuanya terkumpul. Hati-hati, nak. Jadikan itu sebagai sebuah keimanan. Kalau urusan dengan pesantren, urusan dengan guru, tidak ada. Seberat apapun saya dapat dari guru saya, mereka adalah guru saya. Seberat apapun saya dapat, mereka adalah ustadz saya. Lisan saya harus selalu memuji mereka. Orang yang mengajarimu ilmu agama untuk sampai ke dalam surgamu, nak, jangan menghina mereka. Jadikan itu iman. Saya tidak ingin setelah ini mendengar siapapun berkata kasar, berkata kotor, dan semuanya harus membenci. OSPI tegakkan peraturan ini. Kalian saya anggap berhasil jika seandainya country kelas 10 sampai kelas 7 dan juga marhalah kalian tidak ada yang berkata kasar, berkata kotor. A'tuna dzikrayat thayyibah. Kasih kami kenangan yang indah untuk kalian. Kasih kami kenangan yang indah bahwa di bawah kepemimpinan kalian, santri-santri pesantren Intan Ilmu membenci perkataan kasar, kotor, buruk, keji, terutama kepada ustadz-ustadz, terutama kepada pimpinan pesantren. Kalau urusannya sudah berkaitan dengan kehormatan pesantren, kehormatan pimpinan, kehormatan ustadz, maka alal ain war ra's, harus benar-benar dijunjung tinggi
Pesantren itu bagaikan ibunda kalian, nak. Bagaikan ibunda kalian belajar di sini dari mulai nol sampai sekarang kalian memiliki yang banyak. Ada orang yang menghina ibunya. Ada orang yang menghina bapaknya. Ustadz-ustadz kalian ini adalah orang tua kalian, nak. Jadikan itu iman. Jadikan itu iman, bukan hanya peraturan. Iman. Pantang bagi saya untuk membicarakan Ustadz fulan. Pantang bagi saya untuk menghina, berkata kasar, berkata kotor, berkata keji. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, para santri. Kami tidak pernah mengajarkan kalian untuk berkata kasar, berkata kotor. Jadilah kalian orang yang asing. Di saat orang-orang semua berkata kasar, kotor, sudah biasa orang mencaci, memaki, maka kalian sebagai seorang penuntut ilmu, jadilah orang yang asing di atas keislaman yang benar. Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Islam datang dalam keadaan asing. Dulu orang-orang jahiliyah suka mencaci, memaki, menghina, merendahkan orang. Datang dalam keadaan asing dan kembali dalam keadaan asing. Nanti di akhir zaman orang-orang banyak berkata-kata kotor, kasar, keji. Yang sudah menjadi kebiasaan, rubah pelan-pelan. Jadikan itu iman, nak, iman, nak, bukan peraturan. Biasakan itu, iman. Kalian akan dihisap kelak nanti di hari kiamat. Jangankan seorang guru yang tidak dibayar, seorang muslim biasa saja, kalian hina, itu adalah dosa besar, nak. Apalagi guru yang selama ini ngajari kalian, memberikan contoh kepada kalian yang terbaik. Saya ingin tanamkan dalam diri, khusus untuk pesantren, khusus untuk kiai, khusus untuk ustadz, saya tidak akan pernah berkata-kata. Seburuk apapun pengalaman saya, semestinya seperti itu. Dan saya minta, bencilah orang-orang yang menghina pesantren. Bencilah orang-orang yang merendahkan guru. Nasihati. Peringatkan mereka dengan keras. Tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau sudah tidak bisa dinasihati di antara teman, angkat permasalahannya ke pesantren. Orang tersebut tidak pantas untuk di pesantren. Jangan menjadi kebiasaan. Ingat, maksiat jika dibiarkan tidak ditaubati menjadi kebiasaan. Fatala alaihim wala yakunu kalladzina utul kitab. Fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Jangan kalian menjadi orang-orang yang diberikan Alkitab. Lama waktu berjalan, mereka dalam maksiat, keras kalbu mereka, susah untuk dinasihati. Dan kebanyakan mereka orang-orang yang fasik. Ini pesan saya, nak. Pesan dari hati yang paling dalam, mudah-mudahan sampai kepada hati yang paling dalam. Mulai saat ini urusan pesantren berkaitan dengan pimpinan, berkaitan dengan ustadz, maka ini adalah khattun ahmar. Ini adalah garis merah yang tidak boleh saya lalui. Tidak boleh menghina, mencaci, merendahkan, berkata kasar, berkata kotor. Di samping itu adalah peraturan
dan pelanggaran yang terberat, salah satu dari 7 pelanggaran berat. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Upacara selesai. Barisan dapat dibubarkan. Bubarkan. Bubarkan. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Dewan Asatidah dan para karyawan dipersilahkan meninggalkan lapangan upacara. Untuk para asatidah, balik kanan bubar. Jalan. Upacara selesai, barisan dibubarkan oleh pemimpin upacara.